Suara saya kedengaran, teman-teman? Kenapa? Dengar, Kak. Oke, kita mulai perkuliahan hari ini. Saya buka dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman waktunya sudah meluangkan waktunya untuk hari ini perkuliahan minggu ke-7 MKWU. Eh, untuk perkuliahan masih dilaksanakan secara online karena memang kita rencana digabung gitu ya. Teman-teman, hari ini kita bahas tentang pitch deck. Jadi saya coba share screen. Sudah kelihatan screen saya. Sudah, Pak. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pitch deck gitu ya. Jadi pitch deck ini teman-teman mungkin sudah banyak paham, sehingga mungkin perkuliahan hari ini nggak cukup banyak gitu ya. Cuman untuk minggu ke-7 ini, untuk minggu ke-7 ini nanti teman-teman diharapkan dapat membuat pitch deck dari produk kewirausahaan yang akan dibangun, sehingga perlu disampaikan pada minggu ini tentang apa sih sebenarnya pitch deck itu, kemudian apa saja komponen yang harusnya ada. Nah, teman-teman, jadi pada waktu teman-teman membuat proposal P2MW ya, P2MW kemarin, mahasiswa wirausaha, teman-teman semuanya sudah bikin pitch deck ya harusnya, sudah bikin presentasi. Nah, di situ teman-teman sudah mencantumkan, melampirkan di proposal terkait dengan presentasi. Nah, presentasi itulah yang dinamakan dengan pitch deck. Nah, jadi pitch deck ini adalah kalau bisa dimudahkan gitu ya, artinya adalah presentasi singkat. Jadi teman-teman itu membuat sebuah presentasi dengan cakupan waktu yang amat singkat. Nah, disinilah letak kesulitan dan tantangan dari membuat pitch deck, karena membuat pitch deck itu harus eh, seefisien mungkin sehingga menyebabkan durasi waktu yang tidak terlalu banyak. Nah, pitch deck ini biasanya dipakai untuk berbagai macam kebutuhan. Jadi misalnya eh, presentasi kepada investor, presentasi kepada publik gitu ya, presentasi kepada pengguna dan sebagainya. Jadi banyak kebutuhan. Nah, pitch deck ini banyak macamnya teman-teman. Jadi nggak cuman dipakai di startup, tapi biasa juga dipakai di dunia bisnis seperti biasa. Nah, ini adalah beberapa model kriteria ketika kita melakukan pitch deck dan isi yang harus ada. Nah, ini kita ambil dari IWDM, Inovasi Wirausaha Digital Mahasiswa. Nah, ini adalah perlombaan terkait dengan wirausaha kepada mahasiswa di tahun 2022 dan mungkin akan ada lagi nanti di 2023. Itulah kenapa kita pakai ini biar teman-teman nanti menjadi lebih siap gitu ya. Kalau misalnya ada lomba dibuka lagi. Jadi ada beberapa hal yang perlu ada di dalam membuat proposal maupun pitch deck. Ini teman-teman, kok proposal Pak? Iya, karena isi dari pitch deck itu kan sebenarnya menyesuaikan dengan isi proposalnya ya, sehingga proposalnya juga penting dan perlu dilihat ke evaluasinya. Nah, membuat pitch deck presentasi harus didasarkan pada proposal yang ada gitu ya. Harus didasarkan pada kenyataan. Nah, ada beberapa hal yang harus ada di dalam membuat pitch deck. Satu adalah problem, ini permasalahan. Jadi teman-teman mungkin ada yang sudah dapat materi tentang problem solution fit. Nah, di situ teman-teman sudah mencari tahu dan menggali terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Oh, kira-kira apa sih sebenarnya permasalahan dari pengguna teman-teman gitu. Oh, misalnya penggunanya tidak bisa makan makanan yang manis, maka produk permasalahannya adalah pengen makanan snack tetapi yang eh, low low gula, low
gula, atau misalnya yang pengen minum kopi tapi nggak bisa kena kafein. Oh, jadi permasalahannya misalnya, oh mereka itu pengen minum kopi tapi yang tanpa kafein, nggak ada kafeinnya. Nah, itu kan permasalahan. Nah, selain itu juga ada profil pengguna. Jadi profil pengguna ini berkaitan dengan mungkin yang kapan hari sudah saya sampaikan di pertemuan Problem Solution Fit berkaitan dengan segmen marketnya. Segmen marketnya siapa? Nah, teman-teman ada yang waktu itu bisa sampai gambarkan dalam bentuk user persona. Nah, itu bagus banget. Kemudian ada visi dan tujuan. Nah, visi dan tujuanmu dalam memberikan solusi terkait dengan masalah ini apa? Kemudian ada solusi, kemudian ada analisis pasar, analisis kompetitor, strategi peluncuran, model bisnisnya seperti apa, indikator kinerja seperti apa, profil tim, dan RAB. Nah, ini semua yang harusnya teman-teman sajikan ketika membuat sebuah pitch deck gitu ya. Tetapi ada kalanya mungkin perlu modifikasi sehingga mungkin tidak harus dalam satu slide itu eee, satu kriteria begitu. Jadi bisa jadi dalam satu slide mengandung 2 kriteria itu juga boleh. Jadi dibuat seefisien mungkin karena namanya pitch deck, maka presentasi singkat. Singkat tetapi memuat unsur yang cukup banyak gitu ya, sehingga perlu strategi. Nah, kita coba bahas satu-satu. Satu permasalahan. Nah, ini teman-teman. Jadi di permasalahan ini teman-teman harus menjelaskan satu, apa tugas job konsumen. Nah, ini teman-teman yang kapan hari mungkin ketika problem solution fit sudah saya sampaikan, teman-teman membuat job menggunakan value proposition canvas ya kan ya. Ada job. Nah, job ini juga perlu dituliskan secara singkat. Sebenarnya apa sih tugas jobnya konsumen gitu ya. Kemudian dari tugas job tadi ada pain apa, keluhan apa pinnya. Kemudian ada gain apa, ini kan pain and gain. Jadi teman-teman yang harusnya sudah punya value proposition canvas, tinggal memasukkan aja gitu. Sekaligus teman-teman perlu menambahkan profil konsumen dan penggunanya. Contohnya kalau job berwisata, oh ada konsumen itu berwisata ke Madura, melakukan pembayaran, mendapatkan hidup yang lebih sehat, mendapatkan tempat nongkrong dan sebagainya. Keluhannya apa? Oh ternyata ketika berwisata, mereka itu sulit mendapatkan info dan akomodasi wisata gitu. Solusinya apa? Oh teman-teman mungkin memberikan, sorry bukan solusi tapi keinginan, gitu. Apa keinginan mereka? Oh bikin aja, mereka tuh pengen sebenarnya ada aplikasi yang ada memudahkan akomodasi, ya, kasih info. Oh ada melakukan pembayaran belanja rutin bulanan, oh mereka tuh belanja rutin bulanan, jobnya. Ternyata letak kesulitannya adalah ketika menganggarkan dan membayar, karena kadang-kadang cepat habis gitu ya membayar. Nah, apa yang dipengen oleh konsumen? Oh, ternyata yang dipengen oleh konsumen adalah manajemen anggaran. Jadi biar uangnya nggak keluar terus habis misalnya. Gimana caranya? Nggak tahu. Nah, dan dia pengen mempermudah. Bagaimana caranya mempermudah? Nah, kadang-kadang gen nggak harus apps ya teman-teman ya. Ini kebetulan contohnya apps. Tapi tidak harus apps. Misalnya teman-teman kayak tadi, orang pengen nyemil snack tapi pengen yang sehat gitu ya. Keluhannya Pak, sulit menemukan snack yang sehat. Nah, selalu rata-rata snack mengandung MSG gitu ya. Keinginannya apa? Makan snack yang tidak mengandung, yang tetap rasanya enak tetapi sehat. Nah, teman-teman jangan lupa juga ada profil konsumen atau pengguna. Konsumennya siapa? Nah, konsumen ini adalah orang yang bersedia membayar produk teman-teman. Siapa dan bagaimana karakternya? Kalau pengguna orang yang menggunakan produk kita, siapa dan bagaimana karakternya. Nah, ini bisa dibagi menjadi dua ya, konsumen dan pengguna. Kalau konsumen bisa jadi pasti pengguna, kalau pengguna belum tentu menjadi konsumen. Karena kan kalau produk bisnis kita bisa jadi
berbentuk aplikasi dan gratis misalnya, itu ada penggunanya. Kali kok konsumen yang bersedia membayar. Nah ini adalah isi dari pitch deck pertama, yaitu problem, permasalahan. Kalau di WDM dia skornya sampai 20. Nah, kalau di IWDM kebetulan dikaitkan dan diharuskan problemnya berkaitan dengan SDGs. Di SDGs ini adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada 17 SDGs, teman-teman bisa pilih. Kalau di IWDM. Nah, kalau yang di KWU ini, teman-teman bisa sesuaikan dengan produk teman-teman aja. Produk yang akan diambil. Kemudian visi dan tujuan. Nah, ini penting juga teman-teman, apa tujuan dan visi dari yang ingin dicapai di akhir dari berwirausaha tadi. Nah, visi ini harus menggunakan konsep SMART, S-M-A-R-T. S spesifik, M measurable, A achievable, R realistic, T time bound. Jadi spesifik, harus detail, measurable harus bisa diukur, achievable harus bisa dicapai, R realistis, nggak boleh mulu-mulu yang nggak masuk akal, time bound harus ada masa waktunya, kapan mau dicapai, kapan itu akan dicapai. Nah, contohnya menjadi marketplace pariwisata terinovatif yang memudahkan 50 juta wisatawan negara mendapatkan info akomodasi wisata di Madura hingga 2030. Spesifik banget. Nah, wisata Madura, akomodasi wisata di Madura. Menjadi marketplace pariwisata terinovatif. Spesifik kan. Measurable, dapat diukur nggak? Iya, 50 juta, ada kata 50 jutanya. Kalau dia nggak 50 juta ya berarti nggak tercapai gitu kan. Nah, artinya ini measurable. Achievable dan realistik. Nah, ini kembali ke kita masing-masing. 50 juta itu masuk akal nggak? Berapa orang yang berwisata ke Madura? Jangan-jangan cuman setahunnya cuman sejuta gitu. Kalau sejuta, kalau cuman sejuta, maka ya nggak mungkin 5 juta, 50 juta kan. Mungkin 50 juta. Nah, kemudian tembon ada waktunya. Nah, teman-teman juga harus bikin visi dan tujuan yang seperti ini. SMART, spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time. Dan punya. Ini contoh-contoh yang lain ya. Tujuannya, mengakselerasi, memperkenalkan. Nah, kalau ini visi, ini tujuan. Silakan teman-teman definisikan. Nah, selanjutnya adalah solusi. Solusi ini merupakan jawaban dari permasalahan tadi yang teman-teman kemarin ketika membahas problem solution fit kan ada sisi kanan dan sisi kiri. Nah, solusi adalah yang di sisi kiri yang berkaitan dengan painkiller dan sebagainya. Solusinya apa? Nah, solusi sudah pasti harus memecahkan masalah ya. Solusinya tidak memecahkan. Ya, selanjutnya adalah berkaitan dengan analisis pasar. Nah, analisis pasar bisa teman-teman bikin menggunakan TAM Samsom, ini sudah tahu ya. TAM ini total available market, SAM serviceable available market, SOM serviceable obtainable market. TAM itu pasar keseluruhan yang dibidik sebagai konsumen dan pengguna. Contohnya tadi berkaitan dengan wirausaha. Jumlah wisatawan yang berwisata ke luar negeri dari kawasan semua wisatawan. SAM-nya lebih kecil lagi, jumlah wisatawan asing yang sering mengakses digital tourism app dan OTA, online travel agent. Nah, kalau ini seluruh wisatawan. Nah, tapi kan wisatawan itu banyak macamnya. Ada yang sering pakai apps, ada yang nggak pakai juga gitu. Nah, kita pengen yang serviceable karena kita mau bikin app tadi, mau bikin aplikasi. Maka ya yang serviceable adalah pasar yang bisa pakai app gitu. Yang nggak pakai ya nggak bisa serviceable gitu kan. Menjadi target bisnis kita. Nah, lebih kecil lagi segmen pasar yang menjadi konsumen awal. Nah, kalau ini kan seluruh wisatawan asing seluruh dunia. Sekarang mancanegara yang ke Indonesia aja dulu. Atau bisa ini lebih kecil lagi. Tadi kan berkaitan dengan Madura. Orang wisatawan
Indonesia yang bepergian ke Madura, bisa lebih kecil. Nah, itu namanya Samsung. Jadi ketika nah, Samsung ini dipakai buat apa sih Pak? Misalnya, apakah cuma buat analisis? Enggak, teman-teman. Jadi Samsung analisis pasar ini bisa teman-teman pakai untuk strategi nanti terjun ke pasar gitu ya. Jadi ketika teman-teman mulai menjual produk teman-teman, maka mulailah dari yang terkecil dulu, SOM dulu. Tapi kalau sudah tambah besar, baru SAM, baru TAM. Gitu. Dan selanjutnya adalah analisis kompetitor. Pilih 2 aspek unggulan dari produk kita, atau misalnya yang digital silakan startup-nya. Cari kompetitor yang memiliki produk atau model bisnis sejenis. Misalnya tadi saya berkaitan dengan marketplace wisata, ya yang sama-sama marketplace. Lakukan pengelompokan dan bandingkan dengan produk kita. Tunjukkan keunggulan produk startup kita, analisis kompetitor. Nah, ini contohnya bisa teman-teman bikin seperti ini. Ini fitur, ini yang A, B, C, D, E, F, G ini adalah fitur ya, atau keunggulan. Kalau produknya itu adalah produk unggulan. Nah, teman-teman bisa kelompokkan seperti ini. Ini contoh kalau misalnya bisnisnya produknya adalah digital startup. Nah, teman-teman bisa kalau misalnya non digital bisa bikin sendiri dengan pengelompokan sendiri. Nah, contohnya ini saya kelompokkan high budget, low budget, non cerdas, fitur cerdas. Nah, jadi G dan H ini adalah high budget tapi fitur cerdas. D, E, F ini high budget tapi non cerdas. Ini low budget tapi non cerdas. Yang ini sudah cerdas tapi low budget. Nah, ini yang keunggulan kita yang kita tonjolkan. Nah, itu contohnya. Kemudian strategi peluncuran adalah bagaimana ketika teman-teman nanti mau meluncurkan produk, produknya udah siap, sudah dibikin, gitu ya. Bagaimana strategi yang akan digunakan? Satu, segmen market konsumen yang dituju. Nah, lagi ya, keunikan penawarannya apa nanti. Jadi pertama kali launch strateginya, apa yang mau dilakukan, keunikan penawaran. Kemudian channelnya lewat mana? Channel itu adalah jalur ya kan ya. Jalurnya lewat mana? Oh, misalnya lewat website, Play Store. Ke kantor sana. Nah, channel itu adalah apa namanya, jalur. Oh, misalnya lewat website, lewat Play Store, lewat App Store, lewat Instagram, lewat marketplace lain. Nah, pakai apa channel? Kemudian marketing strateginya gimana? Nah, channelnya udah ada, terus marketingnya nggak bisa kita cuman mengandalkan channel aja tanpa melakukan strategi marketing gitu ya. Sama seperti kita buka toko gitu, buka toko aja tanpa ada embel-embel strateginya, maka ya orang kan nggak tahu ini kamu jualan apa gitu. Kamu buka toko di pinggir jalan, meskipun udah di pinggir jalan, kan tetap butuh namanya banner, butuh namanya promosi dan marketing strategi. Indikator keberhasilannya apa? Di strategi peluncuran. Oh, terjual misalnya. Terjual sekian produk, menargetkan 500 pengguna. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan model bisnis, yaitu bagaimana menghasilkan pendapatannya, strategi harga, struktur biaya yang dibutuhkan. Nah, ini kalau yang kapan hari yang teman-teman udah paham waktu di P2MW, membuat model bisnisnya. Jadi misalnya jualnya adalah produk, HPP-nya berapa, harga pokok penjualannya berapa. Kamu akan jual harganya berapa, strateginya bagaimana. Itu dijelaskan di sini. Nah, ini berkaitan dengan juga analisis kompetitor yang tadi dilakukan ya. Jadi misalnya kompetitor harganya 1.000, kamu mau jual 5.000. Nah, tapi perlu penjelasan kenapa kok 5.000? Oh, saya mau jual 500 lebih murah. Kenapa 500? Bagaimana perbandingan dengan HPP-nya dan sebagainya.
Kemudian yang selanjutnya adalah indikator kinerja. Jadi indikator kinerja ini berkaitan dengan apa yang bisa diukur terkait dengan perusahaanmu. Oh, contohnya kalau produk digital itu ada pertumbuhan pengguna. Eh, Kalau misalnya produk non digital bisa pertumbuhan pembeli gitu ya, atau pertumbuhan finansial, perluasan jaringan dan pasar dan sebagainya. Jadi banyak banget jumlah pendapatan, peningkatan profit, jumlah agen, apa yang bisa diukur. Yang terakhir adalah berkaitan RAB. Nah, RAB ini berkaitan dengan kira-kira untuk membuat produk itu butuh eh, butuh berapa, butuh dana berapa. Silakan dibikin. Kalau ini karena ini pakai IWDM itu 20 juta. Dana sebesar 20 juta itu mau dipakai buat apa? Sama seperti di P2MW kemarin, dana sekian juta mau dipakai untuk apa? Nah, tapi kalau yang tidak pakai pendanaan, silakan dibikin sendiri. Kira-kira butuh dana berapa untuk RAB untuk melakukan aktivitas penjualan mulai dari nanti peningkatan fitur, penguatan riset dan sebagainya. Oke, itu aja. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, tugas untuk minggu ini adalah teman-teman mulai membuat pitch deck presentation. Mungkin saya nggak tahu kapan akan dipakai, mungkin minggu depan lah kali ya. Ini saya coba tanyakan Bu Neli dan Bu Karina. Tapi yang pasti teman-teman Dropbox-nya sudah ada di MMP. Jadi tugas untuk minggu depan adalah teman-teman membuat pitch deck dengan elemen yang tadi saya sampaikan di PPT dan diupload di MMP. Ada pertanyaan? Permisi Pak, anu, Ya. mau tanya di MMP Pak, itu deadline untuk pitch deck-nya itu sebenarnya udah jam 12 malam tadi. Itu apakah nanti akan diedit lagi deadline-nya Pak atau bagaimana? Kita akan diedit lagi sampai minggu depan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Minggu lalu kan model BMC ya? BMC. Iya, Ada BMC. ya, teman-teman ya. Sudah, deadline-nya hari ini jam 8. Oke, kalau yang pitch deck di extend sampai minggu depan, nanti saya extend. Ada pertanyaan lain? Saya izin bertanya, Bapak. Silakan, Safira. Berarti tadi di bagian awal yang user persona itu lebih baik pakai user persona itu apa enggak, Bapak? Boleh bebas, sebenarnya bebas, tergantung dari waktu. Biasanya pitch deck itu diberikan waktu sangat singkat, teman-teman. Jadi bisa jadi ada yang 7 menit, ada yang bahkan 3 menit cuman. Di pitch deck kalau teman-teman presentasi bisnis kepada investor, presentasi kepada pemilik modal atau klien atau siapapun, biasanya berbagai macam. Biasanya tidak lebih dari 7 menit gitu ya. Nah, untuk itu teman-teman perlu berstrategi biasanya. Bisa jadi teman-teman memunculkan user persona, boleh. Bisa jadi cuman user segmen secara singkat. Nah, kalau yang ini teman-teman mau menampilkan user persona boleh. Jadi bebas saja. Tidak ada ketentuan sebenarnya. Tapi kalau misalnya waktunya banyak, ada banyak waktu untuk presentasi, maka menampilkan user persona lebih baik. Tapi kalau misalnya waktunya sedikit, biasanya orang-orang tidak menampilkan user persona secara penuh, tapi customer segmennya aja. Customer segmennya siapa, demografinya aja. Nggak sampai karena kan kalau di
user persona itu komplit ya. Terlalu lama, takutnya terlalu lama. Begitu. Kalau di sini nanti bebas, teman-teman mau memunculkan user persona boleh, enggak. Gitu ya. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, masih ada. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.